Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang aku lihat teman-teman semua udah pada ngumpul di sini ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan itu semua saya ucapkan pada Bapak Ibu guru terima kasih atas di pengondisiannya buat teman-teman ini semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, pada semangat semua kayaknya ya. Iya sih, karena kalian udah istirahat loh. Saya tahu loh. Saya tadi pagi udah di sini soalnya. Oke. Nah, jadi saya perkenalkan dulu nih. Saya Muhammad Rizky Raffi Darmawan, mahasiswa PKS. Saya di sini dipanggil oleh guru BK kalian di sebelah sana tuh di ujung. Ya Bu. Nanti saya dipanggil untuk ke sekolah kalian karena saya dimintain untuk membagi pendapat saya atau membagi pengetahuan saya terkait dengan pajak. Untuk kalian ada yang mikir, oh pajak apa korupsi sih kayak apa berat atau segala macam. Nah, kita luruskan di sini. Oke, sebelum kita mulai, saya membuka dengan sesi apa ini ceritanya ya. Ya sebelum saya datang ke sini saya akan menyiapkan nih, apa yang mau saya bawa untuk memahamkan kalian. Dan saya menemukan satu kata yang bisa mewakili, mungkin bukan mewakili sih, banyak orang di luar sana yang berpikir akan kata ini, yaitu kata palak. Ya saya menganggap kata palak ini sudah mewakili keresahan-keresahan orang tentang pajak. Ya ada yang menganggap bahwa pajak itu menyusahkan, pajak itu beban, kenapa sih harus ada pajak, kan saya bisa untung banyak kalau nggak ada pajak, saya bisa rugi kalau ada pajak. Nah, jadi saya akan memberi sedikit penjelasan, sedikit pandangan, sedikit gambaran bahwa sebenarnya pajak itu bukan kayak gitu. Pajak itu bukan sebuah pemangkat pajak, bukan palak. Kemudian saya belajar dari situ. Tidak hanya saya cuma berhenti untuk menemukan kata palak ini, saya mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentunya. Palak itu apa sih? Ya seperti yang saya duga bahwa palak merupakan satu kata yang dalam tanda artian negatif ya ini. Ada memalak karena kata kerja. Itu artinya adalah menyusahkan orang, menyusahkan dia, menyusahkan saya, menyusahkan kamu, mengganggu, meminta secara paksa, memeras. Dan di sini saya menyebut dengan tegas bahwa no, Indonesian taxation doesn't compulsory at all. Perpajakan, apalagi perpajakan di Indonesia, itu bukan suatu hal yang sangat memberatkan seperti itu, teman-teman. Karena pajak itu berbicara tentang memenuhi kewajiban kepada negara atas hak setiap orang yang selalu dijamin oleh negara pula. Nah, saya kenapa kok mengangkat pajak ini dengan kewajiban dan hak? Karena menurut saya semuanya yang terjadi di hidup kita ini akan ada yang namanya kewajiban dan hak. Dan antara saya, antara kamu, antara mereka, antara dia dan atau kita semua, kita juga punya hak dan kewajiban kepada negara yang memberikan kita tempat untuk hidup, memberikan kita tempat untuk berekspresi, memberikan kita perasaan berada di rumah. Dan ya atas hak-hak yang udah kita dapat seperti itu, maka negara sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat kita tentu memiliki hak yang sama pula. Negara juga perlu pendanaan, negara punya program yang akhirnya kembali ke kita juga. Dan ya, pemenuhan hak negara ini harus kita jalani dengan sebuah kewajiban yang namanya pajak. Dan kalian jangan khawatir tentang pajak ini. Saya ngomong pajak itu bukan berarti kita semua akan membayar pajak. Tentu tidak seperti itu, karena pajak dilandasi oleh payung hukum
yang jelas. Dan atas apa yang saya pelajari selama di kampus, pajak itu nggak semuanya dikenakan, karena ada orang-orang yang belum memiliki kewajiban untuk perpajakan. Hanya tenang aja Pak teman-teman, apalagi masih SMA semuanya nih, karena kita semua masih belajar, jadi penghasilan enggak kan ya. Tapi kalau ada yang penghasilan, maksud saya ada yang punya penghasilan, ngaku loh. Jangan-jangan kalian nyambil buka konter HP, nyambil bikin usaha. Nah itu baru tuh kena pajak. Nah di Indonesia sendiri pajak utamanya terselenggara oleh sistem self assessment. Pajak dihitung, dibayar, dan dilaporkan ke kantor pajak oleh wajib pajaknya sendiri. Maka kalau kita kembalikan ke konteks awal bahwa pajak apakah merupakan sebuah kemalakan, itu menurut saya tidak, karena itu tadi kita sudah mendapatkan hak dan negara juga perlu hak yang harus kita penuhi. Dan ya itu semua dilakukan oleh kita sendiri. Negara nggak yang menuntut apa-apa ke kita, yang menuntut lebih, maksud saya nggak yang memeras atau sebagainya sebagai satu kemalakan, karena kembali lagi ke kesadaran kita bahwa pajak ini merupakan kewajiban kita, dan nantinya negara yang mengelola uang pajak itu akan memberikan satu manfaat juga kepada kita. Ya tenang aja teman-teman. Oke, fungsi pajak ada 4, cepat aja. Ada fungsi budgeter, yaitu sebagai penerimaan salah satu pendapatan negara maksud saya. Kemudian ada fungsi reguleran. Fungsi reguleran terkait dengan peraturan-peraturan yang mengurusi tentang kepentingan rakyat. Jadi pajak di sini bisa hadir, bisa diadakan ketika suatu tatanan masyarakat perlu adanya ketertiban, seperti itu. Terus ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas itu utamanya untuk urusan moneter, urusan mata uang. Mata uang kita udah berat. Jadi kalau kita kena inflasi sedikit, ya udah tuh bahaya. Makanya pajak juga diatur demikian. Ada juga redistribusi pendapatan, ya ini pajak masuk ke kas negara akan disebar lagi ke proyek-proyek, ke program-program negara, dan akhirnya kembali ke kita juga. Nah ya, bukti nyata bahwa negara butuh pajak, negara berasal dari pajak, negara bisa jalan dengan pajak, karena ini ada APBN 2020 yang mengatakan bahwa dari 100% pendapatan negara, perpajakan mengambil porsi sebesar 83,5. Bayangin betapa besarnya ambil pajak untuk pendapatan negara. Dan karena kita adalah orang-orang terpelajar, kita masih belajar di sini, maka saya ingin mengangkat bahwa salah satu alokasi perpajakan yang diterima oleh negara juga disalurkan ke pendidikan. Salah satunya ada wajib belajar 12 tahun. Kalian SD sampai SMA tentu menurut saya nggak yang merasakan masalah SPP atau pembiayaan atas pendidikan itu yang ribet, karena itu semua telah dijamin oleh negara melalui pajak itu tadi. Nah, apa buktinya? Jadi setiap sekolah itu mendapatkan BOS, bantuan operasional sekolah, itu untuk operasional mereka. Nah, di luar itu ada juga BUP PAUD, bahkan PAUD, pendidikan anak usia dini diperhatikan oleh negara, karena kita semua perlu untuk berkembang, kita semua perlu untuk berkompeten dalam hidup, dalam karir. Nantinya juga kita akan memberikan satu andil untuk negara, makanya kita sebagai investasi negara juga kita perlu diurusi oleh negara dengan pendidikan. Pendidikan ini uangnya dari pajak gitu. Ada KIP, Kartu Indonesia Pintar, ada KIP kuliah. Kuliah, kalian selainnya akan kuliah. Tuh barangkali ada dari salah satu dari antara kalian yang akan merasakan KIP kuliah. Terus ada beasiswa, masa kalian nggak pengen beasiswa? Kejarlah. Kalau belum, ya sekarang harus dipikirkan apakah mau beasiswa. Nah ini saya mengutip kata Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jadi pajak itu layaknya tulang punggung di tubuh manusia. Kalau republik ini ingin bergerak, berdiri tegak, dihormati rakyatnya, dan disegani,
maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat. Kalau rapuh, entah osteoporosis, salah bentuk, maka badan juga ikut kena dampaknya. So, itulah pentingnya pajak yang harus kalian ketahui. Dan sekali lagi, pajak bukan